Oke, adik-adik semuanya, selamat sore adik-adik. Selamat sore selamat malam ya, udah malam ini ya. Selamat malam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita untuk hari ini membahas tentang suku banyak. Kalau masalah nilai tryout 6, kakak perhatikan nilai tryout 6-nya bagus ya. Udah kembali ke track semula, banyak lagi yang sudah nilai. Ada yang nilai 900 ya teman-teman kita. Ada yang 800 juga, ada yang 700, terus ada yang 600. Yang nilai 0 nggak ada. Jadi setidaknya udah bisa ngerjain soal ya, walaupun mungkin 1-2 ya. Nah, itu syukur alhamdulillah itu udah bisa. Mudah-mudahan terus bisa ditingkatkan. Yang bisa mengerjakan 1 soal nanti bisa 3 soal ya kan. Yang bisa 3 soal jadi 5 kan begitu ya. Mudah-mudahan terus seperti itu. Dan ini nilainya sangat memuaskan. Untuk masalah bab yang sekarang kita suku banyak. Ini yang mengerjakan 24 orang untuk kelas ini. Nilainya juga sedang lah ya. Tapi di sini ada yang nilai 0 ya. Jadi adik-adik udah ada yang lupa sampai 0 nilainya tentang suku banyak ini. Jadi di sini kakak ulang dari awal ya, secara singkat tapi ya, diulang dari awal secara singkat supaya fresh kembali. Jadi nilainya itu ada yang 100 sih, paling tinggi 100. Dari 5 soal 100 itu ada 2 orang ya. Terus nilai 0 1 orang gitu. Nah kayak gini, jadi ada yang udah ngerti banget, tapi ada juga yang belum tahu gitu kan, udah lupa lagi gitu. Terus ya nilainya tersebar merata. 5 soal gitu ya, ada yang 80, ada yang 60 ini. Terus ada yang 40, yang 20 juga ya. Secara rata-rata sih bagus ya. Bagus sih. Bagus. Jadi nggak jelek ya, karena banyak yang nilai 60 ini. 60 ke atas lebih banyak daripada 60 ke bawah ya. 60 kan udah benar 3 kan. Ya setidaknya udah bisa. Mungkin beberapa bagian ada yang udah lupa ya adik-adik di bagian-bagian tertentu ya dari suku banyak itu. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk lebih cepat diginiin ya. Suku banyak biasanya judulnya teori mahasiswa pula ya. Polinom ya. Nah, atau bahasa kita lebih umumnya suku banyak. Ya. Nah, pengertiannya ini nih. Bentuk umumnya ini AN X pangkat N, pokoknya ditulis pangkatnya menurun dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Contohnya ini. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat nurun pangkatnya ya, ditambah 5x terus ditambah 1 gitu. Nah, pangkat yang paling tinggi ini dinamakan sebagai derajat dari suku banyaknya ini. Jadi dia derajatnya sama dengan 3 gitu. Ya seperti jadi ditulis menurun ya gitu. Gitu aja. Jadi ya penulisan suku banyak harus begini. Kemudian bagaimana kalau pangkatnya nggak ditulis menurun? Ya nggak boleh. Kemudian pangkatnya harus bilangan cacah ya, harus nih cacah. Artinya apa? Dari 0, 1, 2, 3 bisanya. Nggak boleh pangkatnya negatif atau pecahan, nggak boleh. Terus kalau pangkatnya pecahan gimana dong suku banyaknya? Ya kalau pangkatnya pecahan bukan suku banyak. Ya, berarti kalau pangkat pecahan ya dia rasional irasional gitu kan, karena pangkat pecahan itu sebetulnya akar kan gitu ya. Nah itu tidak suku banyak, beda lagi bahasannya begitu. Seperti itu ya, saya kira udah tahu lah ya, kalau untuk ini masih ingat pastinya.
Oke. Perkalian juga ini masih gampang lah, masih ingat lah ya, perkalian suku baik. Ya ini dikalikan aja. Ini suku 1 dikali suku 2 gitu kan. Jadi suku 2 begini, ini suku 2 kali suku 2 A tambah B dikali C tambah D gitu ya. Jadinya suku banyak begini, makin panjang gitu kan. Itu perkalian. Kemudian kalau penjumlahan, pengurangan itu gampang ya kan. Penjumlahan suku banyak dan pengurangan ya tambahkan aja yang suku-suku sejenis ya, ditambahkan atau dikurangkan gitu. Terus ada pembagian juga. Nah, pembagiannya itu di sini tidak ditampilkan. Pembagiannya itu kita contohkan saja pada soal yang sudah adik-adik kerjakan. Ini siapa yang chatting ini? Kak boleh ke atas mau SS. Oh. Ke atas belum ya, nanti deh ya. Oke. Ini ya dek. Oke. Sudah ya. Ringkasan teorinya oke. Terus oke sudah ya. Sekarang kita ke berikutnya. Nah, ini dia. Nah, sekarang ke sini dulu. Kita masalah pembagian ini sangat penting. Jadi kakak mau contohkan supaya kalian ingat lagi ya, supaya nggak lupa. Nah, ini contoh ini ya. Jadi nomor 1 ini kita jadikan sebagai contoh, diperhatikan supaya ingat lagi. Jadi hasil bagi dan sisa ya, ini yang mau dibagi nih, ini pembaginya gitu. Kita bagi dengan 2 cara ya. Yang pertama cara bersusun ya, pembagian cara biasa, cara bersusun ya. Yang pertama, bagaimana caranya? Seperti membagi angka aja waktu kita SD ya. Jadi X min 2 kan pembagi. Nah, yang mau dibagi dibuat begini kan. Nah, gini kan waktu kita SD. Jadi sini X kuadrat dikurang 4X tambah 7. Ini yang mau dibagi, ini pembagi gitu. Yang dibagi, pembagi. Nah, gitu. Nah, kalau kita membagikan angka-angka kan yang dibagi depan-depannya dulu kan. Ini juga begitu, yang di depan-depannya dulu kita bagikan. Jadi yang X ini kita bagikan dengan si X kuadrat gitu. Yang belakangnya diabaikan aja dulu. Jadi X kuadrat dibagi X kayak gitu. X kuadrat dibagi X ya jelas hasilnya X gitu kan. Ini cara bersusun ya. Kemudian X-nya kita kalikan ke pembagi ini gitu. X dikali X jadi X kuadrat. X dikali min 2 jadi min 2X. Terus kan dikurangkan kan begitu ya cara membagi. Otomatis yang ini habis nih, X kuadrat habis. Biasanya sih sama orang-orang dicoret ya gini, tapi nggak usah deh, bikin kerjaan aja. Ya kan? Nggak perlu, nggak wajib dicoret-coretin ya. Terus min 4X dikurang min 2X, jadinya kan min 4X tambah 2X, berarti jadi min 2 dong. Gitu. Terus turun deh 7 ini di sini. Nah, lanjut lagi, bagi lagi. Min 2X dibagi X, dapatnya min 2. Gitu. Terus min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 2, positif 4. Kurangkan lagi, gitu. Terus yang ini habis lagi dong, seret gitu ya. Terus 7 kurang 4, 3. Nah, terus 3 ini masih bisa nggak nih? 3 nih masih bisa nggak? Masih bisa dibagi nggak nih? Dibagi oleh X min 2. 3 bagi X nggak bisa ya, dia udah nggak ada variabelnya gitu. Berarti ini udah nggak bisa, mentok udah. Ya udah selesai urusan, berarti yang ini jadi sisa deh ini. Sisa. Nah, gitu, sisa pembagian. Ini jadinya hasil. Sedangkan ini yang dibagi ya. Nah, sedangkan ini kan pembagi gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa hubungan antara yang dibagi dengan semuanya itu ya, yang dibagi itu adalah sama dengan pembagi dikali dengan hasil ya. Ini hasil nih, hasil bagi deh. Dikali dengan hasil bagi. Nah,
terus ditambah sisa, gitu. Nah, biasanya masing-masing ini dinyatakan dalam bentuk fungsi ya. Misalkan yang dibagi itu bisa disimbolkan fx ataupun px ya. Px artinya polinom x, fx artinya fungsi fx gitu ya. Katakanlah kita simbolkan fx gitu kan. Nah, kemudian pembagi kita sebut fungsi gx lah gitu. Sedangkan hasil bagi kita sebut sebagai hx gitu. Sisa biasanya ada variabel x-nya juga. Jadi tidak semua bilangan bulat begini ya, apa namanya? Apa ya? Konstanta gitu ya, tidak. Kalau pembaginya di sini berpangkat 2, sisanya bisa berpangkat 1 ya. Kalau pembaginya berpangkat 3, sisanya bisa berpangkat 2. Karena kalau x berpangkat 2, pembaginya berpangkat 3, itu udah nggak bisa dibagikan kan gitu ya. Jadi sisa ini pun bisa disimbolkan juga dalam variabel x gitu, sx gitu ya. Nah, kalau ditulis hubungan ini adalah fx sama dengan pembagi x dikali hasil bagi x ditambah sisa. Nah, gitu. Nah, hubungan ini penting ya bagi kita dalam mengerjakan suku banyak, pembagian suku banyak begitu ya. Jadi kalau misalkan x kuadrat min 4x ditambah 7 itu sama dengan x dikurang 2 dikali x dikurang 2 ditambah 3 gitu ya. Sama itu gitu. Nah, sedangkan pertanyaan soal ini adalah hasil bagi, ya udah x min 2 sisa 3. Jadi jawabannya B ya. Nah, ini dengan cara bersusun. Nah, kalau pembaginya berpangkat 1 seperti ini namanya berpangkat 1 ya, x min 2 ini berpangkat 1 ya. Atau bolehlah kita katakan pembagi ini linier ya. Kalau pembaginya linier, maka kita bisa membaginya lagi dengan cara Horner namanya ya. Jadi ada cara Horner. Ini pembagian cara Horner. Cara Horner. Horner ini ya orangnya ya, penemu cara ini. Tapi ingat ya, kalau pembaginya berpangkat 1 linear begini. Nah, caranya bagaimana? Kalau dibagi dengan x min A ya, maka itu kita ambil x sama dengan A begitu. Ya kalau x tambah A ya berarti di sininya jadi min A, kebalikannya pokoknya gitu ya. Jadi di sini dibagi x min 2. Berarti untuk x2 caranya begini, tulis angka 2 di sini, pembaginya itu gitu ya. Karena x min 2. Terus ini namanya bagan Horner, dibikin bagan ini atau skema ini. Nah, gini doang sih. Kasih tanda tambah di sini. Kemudian di sini ditulis koefisien dari yang dibagi secara berurut di sini ya. Secara berurut dari yang tertinggi sampai yang terendah, pangkat tertinggi sampai terendah. Untuk soal kita ini x kuadrat. X kuadrat di depannya 1, udah 1. Terus min 4x berarti sini min 4. Terus 7 gitu ya. Nah, nanti untuk suku banyak tertentu ada dia lengkap ya, maksudnya ada yang kosong gitu. Ini kebetulan pangkat 2, pangkat 1 konstanta gitu ya. Kalau misalkan gini x kuadrat, misalkan 3x pangkat 6 dikurang 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 misalnya. Ini berarti koefisien untuk x pangkat 5 untuk x pangkat 5 itu 0 ya, hati-hati ya. X pangkat 4 juga 0 gitu. Bahkan x pangkat 3 juga 0 koefisiennya. Nah, koefisien-koefisien yang 0 itu pun kalau di dalam cara Horner itu semuanya harus dituliskan di sini gitu. Jadi kalau misalkan dari pangkat 6 itu sampai konstantanya semua dituliskan. Lengkap, nggak boleh ada yang lewat ya. Ingat ya cara itu. Ini kebetulan pangkat 2, pangkat 1 konstanta ada semua, nggak ada yang kelewat gitu. Hati-hati kalau seperti ini misalnya di dalam bagan Horner, maka kalau ini konstantanya itu koefisiennya yang ditulis itu adalah 3 0 0 0 min 4 3 min 1 ya. Ini semua itu jadi koefisien semua ini ya. Di mana 0 0 0 0 ini adalah
Koefisien dari X pangkat 5, 4, dan 3. Nah, sekarang setelah ditulis koefisiennya lengkap seperti ini, langkah berikutnya diapain nih? Diturunkan ini ke sini. Ini kita berikan tanda panah ya. Ini tanda panah ini alat bantu aja. Nanti kalau ngerjain soal gak usah pakai juga, nggak apa-apa. Tidak ada hukumnya wajib ditulis tanda ini, enggak ya. Turun berarti 1 dong. Seterusnya dikalikan dia ke sana, kedua, kalikan kedua. Nah, gitu. Jadi turun 1 kalikan kedua, terus hasilnya taruh di bawah sini, miring ya, ke sini ya. Jadi 1 kali 2 itu kan dapatnya 2 dong. Nah, gitu. Terus ini turun lagi enggak? Ya enggak lah, ada di bawahnya si 2. Berarti harusnya turun min 4 tapi tambah 2 dong. Jadi min 4 tambah 2 ya min 2 gitu. Terus ikuti lagi langkah itu. Min 2 kali 2 berarti sini min 4. Tambahkan lagi jadi 3. Jadi prosesnya itu saya tulis lagi ya. Ini setelah tambahkan begini, kalikan lagi ke sana, hasilnya taruh sini. Nah, udah habis kan, udah nggak ada. Ini stop, udah sampai sini aja. Jadi yang ini jadi sisa. Jadi ini adalah sisa. Nah, gitu. Jadi sisanya 3 gitu. Lah terus hasil baginya mana? Ini 1 dan min 2. Kalau ini tadi koefisien yang dibagi, nah sekarang ini koefisien hasil bagi kayak gitu. Jadi ini tadi kan berpangkat 3 nih. X pangkat 3, oh bukan 3, 2. X pangkat 2. Terus ini kan berpangkat 1, terus ini kan konstanta ya. Maka yang ini jadi berpangkat 1 gitu. Pangkatnya turun 1. Kalau pangkat 5, pangkat 4. Kalau pangkat 10, pangkat 9 gitu terus. Jadi hasil baginya jadi apa dong ini? Ya ini koefisiennya. Hx sama dengan hasil baginya ya. 1x, ya udah tulis x aja, dikurang 2. Jadi kalau di dalam cara Horner, yang ini menjadi koefisien hasil bagi, ini yang terakhir jadi sisa. Nah, ini ingat cara Horner ini berlaku kalau pembaginya linear, berpangkat 1. Kalau berpangkat 2 ya enggak bisa begini, ya kan? Apalagi berpangkat 3. Terus kalau pangkat 2 kita mau cara Horner bagaimana caranya? Ya kalau memang dia berpangkat 2 pembaginya, terus kita mau bagi cara Horner ya pangkat 2 itu harus bisa difaktorkan. Jadi faktor linear, kalau nggak bisa ya nggak bisa cara Horner. Jadi cara Horner itu sebetulnya terbatas pada yang linear ya. Nah, kalau cara bersusun ini pembaginya pangkat berapapun itu bisa. Nah, itulah keuntungan dari cara membagi dengan cara bersusun. Ya, ini lumayan panjang penjelasannya ya. Oke, sampai di situ. Mudah-mudahan kalian ingat pembagian cara Horner dan cara bersusun. Oke, silakan di screenshot kalau mau di screenshot. Kalau tidak juga ya biar kita lanjut ya adik-adik. Oke, kita hapus ya dek. 1, 2, 3 dihapus. Tik. Nah sekarang nomor 2 di sini itu bagaimana? Suku banyak dibagi sisanya 1. Jika dibagi X-2 sisanya 43. Nilai A tambah B. Ya ini masih pembagian ya. Sisa. Oke, kita bagi dengan cara Horner ya, berarti karena ini kan berpangkat 1 pembaginya nih kan. Jadi cara Horner itu keunggulannya adalah lebih cepat kan. Kalau cara bagan ke bawah itu kan cara bersusun panjang ya. Nah, jadi ini kan lebih gampang dong. Berarti ini untuk X-1 kan ya, karena pembagiannya X tambah 1 gitu. Kita bikin bagan Hornernya, berarti min 1. Terus begini. Nah, tambah. Pangkat 3, 2. Pangkat 2, 5. Pangkat 1, A. Terus konstanta B ya, agak-agak dijarangin ya. Terus turun ya gini ya. Nah, saya nggak tulis lagi panah-panahnya itu ya, berarti sini min 2 dong. Sini 3. Terus min 3 dong di sini. Kalau ditambahkan berarti A dikurang 3 ya. Kalikan lagi berarti min A dong dia. Terus ini tambah 3. Nah, tambahkan berarti min A tambah B
tambah 3 gitu ya. Seperti itu ya, ini paham ya mudah-mudahan ya. Nah, yang ini berarti kan sebagai sisa nih. Ya, ini sisa ya. Sisa. Nah, katanya sisa ini bernilai 1. Berarti ini sama dengan 1 gitu. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa min A ditambah B ditambah 3 itu 1 ya. Berarti kan min A tambah B sama dengan min 2 dong. Ini 1 sama 1 lah ya. Nah, selanjutnya jika dibagi X2 sisanya 43. Nah, Horner lagi ya. Kayak gini lagi ya, kita Horner lagi. Nanti dapat 2 persamaan dong kayak gini kan, terus dieliminasi ya. Kayak kita Horner lagi berarti. Untuk ini berarti kan kalau yang ini kan X-nya min 1. Kalau yang ini berarti X-nya 2 dong. Ini untuk X2 gitu. Berarti saya kita tulis 2. Terus bagian Hornernya koefisien udah 2, 5, A, B. Turun 2. 2 kali 2, 4. 5 tambah 4, 9. 9 kali 2, 18. A tambah 18. Kali 2 lagi berarti 2A. Tambah 36. Berarti di sini 2A ditambah, oh my god, huruf A-nya kok nggak kelihatan ya. 2A ditambah B tambah 36. Nah, ini adalah sisa. Saya kotakin dulu ya. Jadi ini sisa. Nah, sisanya itu disebut bernilai 43. Jadi 2A ditambah B tambah 36 sama dengan 43. Jadi 2A ditambah B sama dengan 7 dong. Ya, nah ini yang kedua. Nah, gitu. Maka dari 1 dan 2 kita bisa lakukan eliminasi. Min A tambah B sama dengan min 2. Kemudian 2A ditambah B sama dengan 7. Nah, ini kita eliminasi, kurangkan berarti jadinya min 3A dong. Sama dengan min 9. Berarti A-nya 3. Kalau A3 berarti B 1 ya. 1 ya. Oke. Jadi A tambah B sama dengan 4. Ya. Nah, jangan lupa ya pembagiannya ini. Ini cara Horner ya, kita baginya dengan cara Horner. Boleh nggak dibagi dengan cara bersusun itu? Boleh aja sih. Cuman kayak agak panjang ya, kayak gitu. Jadi kalau dibagi cara bersusun panjang ya, lumayan lah. Sampai ke bawah-bawah ya. Karena pembagiannya berpangkat 3 begini. Udah gitu 2 kali lagi, wow. Jadi kalau kayak gini modelnya mendingan kita cara Horner ini ya, membaginya. Oke, silakan di screenshot dulu supaya ingat lagi pembagian cara Horner ini. Sekarang kita tutup ya, kita kembali ke yang tadi, teori tadi. Oke, ini nomor 2 sudah. 1, 2, 3 kita hapus ya. Nah, oke. Ini pun masih sama ya. Ini juga masih sama sih. Ini sih ya nomor 3 ini gini aja. Ini langsung juga ini. Karena masih berkaitan dengan konsep yang barusan kita jelaskan. Jadi suatu fungsi fx, suku banyak fx, x pangkat 3 ditambah ax kuadrat dikurang bx dikurang 5, dibagi dengan x minus 2, memberikan hasil bagi ini nih. Oh my god, belum mau ya. Ini, x kuadrat ditambah 4x tambah 11, dan sisa 17. Berapakah nilai A tambah B? Nah, kita tahu kan, yang ini fx nih.
Yang ini kan pembagi lah ya, kita sebut GX tadi. Sedangkan ini kita sebut sebagai hasil kan, HX kan gitu ya. Nah gitu. Sedangkan ini sisa nih, 17. Nah tadi kita tahu hubungan dari Fx adalah sama dengan Gx pembagi dikali dengan Hx ditambah sisa. Kan begini hubungannya. Jadi dapat kita tuliskan X pangkat 3 ini ditambah AX kuadrat ini dikurang BX dikurang 5 itu sama dengan X dikurang 2 gitu ya. Dikali HX itu X kuadrat ditambah 4X tambah 11 ditambah sisanya 17. Nah kayak gini. Maka dari hubungan ini kita bisa mendapatkan nilai A ya. Kita ambil X yang mudah dihitung supaya kita dapat nilai A. Kita ambil X-nya 1 gitu. Jangan diambil X-nya misalkan 20, ya bikin susah kan ngitungnya. Ambil X-nya 1, berarti kan 1 pangkat 3 ditambah A kali 1 pangkat 2 dikurang B kali 1 dikurang 5 sama dengan 1 kurang 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah 11 semuanya tambah 17. Berarti di sini kan 1 ditambah A dikurang B kurang 5 sama dengan ini min 1 nih. Ini 15 tambah 17. Berarti di sini A dikurang B kurang 4 sama dengan di sini 2. Min 15 tambah 17. Berarti A dikurang B sama dengan 6. Satu persamaan. Selanjutnya mungkin kita berikan warnanya berbeda ya biar kelihatan. Sekarang kita ambil X berapa lagi coba? Ya kita ambil lagi misalnya X-nya ini sebenarnya agak kacau ya. Kita ambil X-nya yang mudah-mudah aja ya, min 1 lah ya. Ambil X-nya min 1. Nah, berarti min 1, ini pangkat 3 ya. Ditambah A dikali min 1 kuadrat. Dikurang B kali min 1. Dikurang 5 sama dengan min 1 dikurang 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 tambah 11 tambah 17. Ini min 1 ya. Ini tambah A. Ini jadi tambah B. Ini kurang 5. Sama dengan ini minus 3. Terus yang ini 1. 12. 12 kurang 4, 8. 17. Ini min 24 ya. A tambah B dikurang 6 sama dengan min 24. 17. Waduh. Min 7 lah ya. Min 7. Berarti A tambah B sama dengan min 1. Loh. Ya, ini mah kerjaannya muter-muter ya. Yang ditanya malah ini gitu loh ya. A tambah B berapa? Ya min 1 ini gitu. Nggak perlu dieliminasi lagi lah. Nah ini kalau kita hoki tadi langsung naruh min 1 kebetulan ya langsung dapat ini A tambah B min 1. Oke. Ya jadi jangan lupa ini hubungan ini di dalam suku banyak itu sangat penting. Jadi jawabannya min 1 ya. Kalau dieliminasi juga bikin capek aja ya. Nyari A dan B-nya nanti. Ya pastinya sih dapat ya kan. A-nya berapa, B-nya berapa, terus nanti dijumlahkan ya. Ya pastinya min 1 karena dia berasal dari persamaan A tambah B min 1 gitu kan. Oke. Selanjutnya. Silakan ya adik-adik screenshot dulu.
Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Kalau sudah paham tidak, ya oke, tidak usah ditanyakan lagi kalau udah paham. Ya kita hapus ya. 1, 2, 3. Twing. Sekarang kita lihat dulu. Suku banyak jika dibagi ini. Oh iya, apa lagi nih? Kak, trik cowok masukinnya ada yang lebih efektif nggak? Gimana ya? Bukan dicoba-coba juga sebenarnya itu. Cuman kita pilih X-nya yang lebih mudah dihitung aja. Ya. Sejauh ini yang kakak tahu ya seperti itu ya. Mungkin pastinya ada sih. Kalian coba cari nanti caranya bagaimana. Siapa tahu ada yang lebih lebih simple kan ya, lebih sederhana gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke yang tadi dulu. Teori dulu kita lanjut ya. Ini nomor 4 dan 5. Nah, mana tadi teorinya? Ini dia. Jadi itulah masalah pembagian suku banyak, ya. Sekarang kita masuk di sini ada yang namanya nilai suku banyak. Nah, ini nilai ya. Bedakan tadi pembagian ya. Kalau pembagian dia punya sisa. Tapi di sini ajaibnya memang nilai suku banyak itu ya, nilai ini ya sama dengan sisa. Nah, ini nih. Jadi nilai suku banyak itu adalah sisa dari pembagian suku banyak tersebut. Nah, lucunya di situ, ya. Jadi sini diberikan nih. Misalkan fx ya ini suku banyak ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau cara membagi tadi dibagi dengan cara bersusun dan cara Horner. Nah, kalau mencari nilai dari suku banyak pastinya cara substitusi dong. Dimasukkan nilainya gitu kan ya. Substitusi atau dengan cara Horner itu. Jadi cara Horner bisa membagi suku banyak dan juga bisa mencari nilai suku banyak begitu. Caranya sama aja untuk Horner ya, tapi kalau nilainya beda. Nah, di sini kita diberikan suku banyak nih. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah X ditambah 3. Nah, untuk X sama dengan 1 gitu ya. Untuk X sama dengan 1 berapa nilainya ini gitu ya. Ya tinggal F1 kan. Gitu kan. Nah, berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 gitu ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Hasilnya adalah 7 ya. Nah, jadi nilai suku banyak ini untuk X1 ya 7 gitu. Ini salah hitung ya. 7. Nah gitu. Nah sekarang untuk X1 kita lakukan dengan cara Horner untuk mencari nilainya. Kita tuliskan di sini untuk X1 berarti 1. Terus ini bagian Hornernya. Panjang ya nggak apa-apa ya. Nanti kita pakai yang seperlunya aja. Jadi koefisien pangkat 3 1. Koefisien pangkat 2 ya 2. Koefisien X 1. Terus konstanta 3. Ini kebetulan berurut semua ada ya. Udah turun berarti 1. Terus kali 1 1 juga. 2 tambah 1 3. 3 kali 1 3. 4. Terus taruh sini 4. 3 tambah 4 7 ya. Nah 7 ini berarti kan kalau di dalam pembagian ini kan sisa ya. Tapi di sini dia nilai gitu. Jadi nilai suku banyaknya ya 7 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan di situ nilai suku banyak itu di X sama dengan A misalnya gitu ya, atau X sama dengan K itu adalah sisanya. Nah, sisa. Nih tolong dipahami nih. Jadi nilai suku banyak itu sama dengan sisa. Di sini sangat berguna cara Horner ini ya.
Sangat berguna, maksudnya begini. Kalau misalnya kita di sini dicari untuk apa ya, menghitung misalkan untuk X sama dengan 15 deh misalnya. Berarti kan dihitung F15 ya. Nah ini kan lumayan susah. Ya mending 15. Bagaimana kalau 17? 15 saja pun udah pusing kita ini. 15 pangkat 3 tambah 2 kali 15 kuadrat tambah 15 tambah 3. Waduh. Nggak tahu ya cara gitu bagaimana nih. Ya 15 kuadrat sih 225 gitu ya. Tapi kan dikali 15 lagi. Waduh puyeng nih. Harus perkalian ke bawah ya. Terus ini lagi 2 kali. Nah ini susah ini, dengan cara substitusi pusing ya kepala nih hitungnya nih. Nah gitu kan. Tapi coba kita gunakan cara Horner, bisa sanggup gak kita kalau pakai cara Horner? Coba 15 ya, terus panjangin, tulis 1, 2, 1, 3, turun ya kan. Ini kan masih enak nih ya, masih enak sih, nggak tahu berikutnya enak apa enggak. Jangan-jangan pusing juga. 15 di sini, waduh hampir sama juga sih. Waduh 17 juga ya, ternyata berat juga ya kalau udah 15 kali 17 taruh di sini lumayan sih, cuman di sini kita nggak mengkuadratkan ya. Ya di sini 15 kali 17 lah ya. Terus tambah di sini 15 kali 17 tambah 1. Lanjut lagi hasilnya ini dikali kali 15 baru di sini nanti nilainya. Ya lumayan susah juga ya. Cuman setidaknya dengan cara Horner di sini kita tidak mempangkat tigakan atau mempangkat 4 atau pangkat berapa gitu ya. Ini perkalian sekali-sekali aja. Ini kalau mau dihitung sebenarnya bisa lah. 15 kali 17 berapa gitu kan, tambah 1. Terus nanti ini hasilnya kalikan 15 lagi, terus tambah 3 selesai gitu. Itu ilustrasi aja sih. Oke, itu nilai suku banyak bisa dihitung dengan cara substitusi langsung dan bisa juga dengan cara Horner. Jadi Horner itu bisa mencari nilai dan juga bisa membagi. Nah, dan ingat nilai sama dengan sisa pembagian. Untuk pembaginya berpangkat 1. Kalau pembaginya berpangkat 2 ya cara Horner pun tak bisa kan dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inti dari suku banyak itu adalah ini. Teorema sisa dan teorema faktor. Di apa ini? D ya ini E gitu ya. Teorema sisa. Nah, teorema sisa bunyinya ini ya banyak juga nih. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min a maka sisanya fa. Nah, dari apa kita coba tadi ya, itu disebut teorema sisa. Jadi kalau suku banyak fx dibagi dengan x min a maka sisanya fa, sebagaimana yang sudah kita coba tadi. Jadi dari percobaan banyak itu para ilmuwan seperti itu, mereka menyimpulkan bahwa kalau suku banyak dibagi x min a maka sisanya fa. Nah, disebut teorema. Jadi teorema itu butuh pembuktian ya, dan itu sudah dibuktikan. Nah begitu juga sebaliknya ya, kalau dibagi x tambah a ya berarti sisanya f min a ya. Nah bahkan dikembangkan lagi begini, kalau dibagi ax min b sisanya f b per a ya, kayak gitu ya. Kalau saya menyimpulkan di sini sebenarnya seperti ini, ax tambah b sama dengan 0 ya, terus ax sama dengan min b kan, terus x-nya sama dengan min b per a. Saya menyimpulkan kayak gini ya sebetulnya untuk sisanya itu, sehingga didapatkan f min b per a gitu ya dari teorema sisa ini. Jadi yang ini juga begitu, x min a sama dengan 0 sehingga x sama dengan a gitu kan. Nah kemudian di sini bunyinya lagi, suatu suku banyak fx habis ya, habis dibagi x min a maka sisanya 0 atau fa-nya 0. Ini kan fa ini sisa. Jadi kalau disebut habis dibagi itu berarti sisa 0 ya, sisa pembagiannya nggak ada lagi, fa sama dengan 0, tolong diingat ini. Selanjutnya kita punya teorema faktor. Teorema sisa dan teorema faktor sebetulnya itu sama aja ya, cuman dibalik aja gitu.
Dibalik aja. Ini kita lihat. Di sini kalau habis dibagi, sisanya 0. Nah, di sini kalau sisanya 0, maka dia faktor. Kan itu aja ya. Kalau faktor berarti dia akan membagi sisa 0 kan? Nah, kalau sisanya 0 disebut faktor. Nah, gitu. Jadi teorema faktor dan teorema sisa ya bolak-balik aja. Jika FA sama dengan 0 ataupun S ini berarti sisa ya. Jika FA sama dengan 0 atau sisa sama dengan 0, sehingga A merupakan pembuat 0 suku banyak Fx, maka X min A. Ini kan? Maka X min A adalah faktor dari suku banyak Fx itu. Kayak gitu. Bunyi teorema faktornya. Kemudian lagi, ini sih pengembangannya aja ya. Jika pada suku banyak Fx berlaku Fa-nya 0, Fb-nya 0, Fc-nya 0, dan seterusnya itu, maka Fx itu habislah dibagi X min A, X min B, X min C gitu ya. Pasti itu. Artinya apa? X min A, X min B, X min C adalah faktor-faktor dari suku banyak tersebut. Di sini yang kedua, jika X min A adalah faktor, maka X sama dengan A adalah akar dari Fx. Iya dong. Kemudian di sini pembagian. Jika Fx dibagi oleh ini X min A, X min B, ini berpangkat 2 pastinya ya. Berpangkat 2. Maka sisanya ini. Nah, ini rumus ini susah dihafal, jadi kita gunakan aja sisanya itu Sx, kita pakai ini aja. Misalkan Px tambah Q gitu, atau Mx tambah N. Pokoknya kalau sisanya berpangkat 2, pembaginya berpangkat 2, sisanya itu nanti berpangkat 1. Misalkan aja Mx tambah N. Terus ini pembaginya berpangkat 3 nih, ini nih. Maka kalau pembagi berpangkat 3, sisanya dimisalkan berpangkat 2. Misalkan apa ya? Aduh. Mx kuadrat ditambah Nx ditambah P lah ya. Mn harusnya O sih, tapi nggak umum O ya nggak sih, dikira 0 pula nanti. Harusnya kalau nggak PQRS, tapi udahlah begini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini teorinya untuk teorema sisa dan teorema faktor. Ya. Ini sederhana ya teorema sisa dan teorema faktor itu, tapi yang perlu di sini pemahaman kalian terhadap kata-kata ini. Ya. Pemahamannya ya yang perlu ya. Teoremanya sederhana, suatu suku banyak Fx habis dibagi X min A, maka Fa 0 gitu kan, teorema sisa. Terus teorema faktor, kalau Fa sama dengan 0 ya X min A adalah faktor gitu kan, kayak gitu. Next, selanjutnya kita punya teori lagi di sini. Mana ujung pulpen saya? Nih. Nah, oke, teori yang terakhir ini untuk akar-akar suku banyak. Jadi suku banyak itu bentuk aljabar suku banyak itu bisa dibuat jadi persamaan, bisa jadi fungsi. Kalau persamaan berarti dia jadi persamaan suku banyak, dia sama dengan 0 ya. Kalau fungsi ya fungsi suku banyak, fungsi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Nah, kalau dia persamaan suku banyak berderajat 3 misalnya, itu akarnya 3 ya, kayak gitu ya. Jadi kalau suku banyak berderajat 5, ya akarnya 5 gitu. Waduh, ini mah pangkat 2, ampun deh. Wah. Pangkat 3, AX pangkat 3 tambah, loh, udah kebiasaan nulis pangkat 2 sumpah. Ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, ini akarnya 3 nih. X1, X2, X3. Kalau pangkat 4 kayak begini, akarnya 4. Ya. Jadi kalau pangkat 4 akarnya 4. AX pangkat 4, BX pangkat 3, CX kuadrat, DX tambah E sama dengan 0, maka ini akarnya 4. X1, X2, X3, X4 gitu ya.
Oke, solusinya adalah 4 gitu. Yang ini juga 4. Kayak gitu. Nah, maka di sini ada sifat akar nih seperti persamaan kuadrat juga. Sifat akar. Nah, ini dia nih. X1 tambah X2 tambah X3 itu min B per A, kan sama ya kayak persamaan kuadrat min B per A ini ya. Ini ya min B per A, B itu yang depan X kuadrat ya, begini ya, A, B, C, D gitu ya. Terus X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3 itu C per A, no. Min plus min, ya. X1, X2, X3 min D per A. Nah, min B per A, C per A, min D per A. Perhatikan polanya ya. Di sini juga kayak gitu. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 min B per A. Min B per A. Kemudian C per A. Kemudian min D per A. Terakhir E per A. Min plus. Selalu diawali dengan min. Min B per A, C per A, min D per A, E per A. Sampai pangkat 5, 6, 7 dan seterusnya bisa nggak pola ini dilanjutkan? Bisa, ya. Bisa aja. Tapi ya keterlaluan ya kalau sampai pangkat 5, 6, 7 dan seterusnya. Sampai pangkat 4 begini udah panjang banget kan. Oke, sekarang di sini ada bentuk-bentuk aljabar tambahan bagi kita kalau membahas persamaan suku banyak. Suka dibutuhkan ini, yang ini sudah umum ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2, ini udah umum lah. Nah yang ini dikembangkan sedikit nih. Bagaimana kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat? Nah mirip aja sih sebenarnya, ini mirip ya. X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 2 dikurang ya 2 kali, nah perkalian ini ya. X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 gitu. Lah terus kalau pangkat 3 bagaimana? Kayak gini. Ya ini. Ya. Ini juga mirip yang pangkat, sebetulnya pangkat 3-nya sebelumnya yang 2 dulu dong ditunjukin. Kalau 2 kan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 kan begini ya. X1 tambah X2 pangkat 3 kan gitu kan. Dikurang 3 kali X1 X2 X1 tambah X2. Ini kalau yang variabel cuma 2 ya, X1 X2. Dikembangkan jadi variabelnya 3 ya jadi begitu. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3. Jadinya 1 tambah X2 tambah X3 pangkat 3 gitu. Terus dikurang 3 kali X1, X2, X3. Terus di sini dikali dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, gitu ya. Oke, bentuk-bentuk aljabar yang terakhir ini tolong diingat ya, sama sifat akar ini juga kadang-kadang suka keluar di suku banyak. Kalau nggak pernah dengar kan repot urusan. Ini bagaimana nih pangkat 3 persamaan sama dengan 0? Lah ditanya begini gitu. Nah, setidaknya di sini sudah pernah dengar ya rumus ini. Oke, teorinya sampai di sini ya adik-adik. Di bawahnya ini ada soal-soal buat kita latih supaya makin nancap di otak kita tentang suku banyak ini. Ya. Ini cuman soal-soal latihan aja. Oke. Tapi kita tuntaskan dulu soal, karena yang prioritas adalah itu tadi. Soal prioritas kalian dulu ya, itu prioritasnya ya. Kalau yang tadi itu tambahan, kok tambahan mah nggak ada habis-habisnya ya. Tambahin terus, ada terus mas soal di muka bumi ini kan ya. Nah jadi yang ini dulu deh. Target kita harus finish yang ini, langkah pertama. Jadi suku banyak PX dibagi oleh X min 2 sisanya 24. Jika dibagi oleh X tambah 5 sisanya 10. Berapakah sisanya kalau dibagi ini X kuadrat ditambah 3X dikurang 10? Berarti gini,
PX-nya itu dibagi dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, karena pembaginya berpangkat 2, maka sisanya ini berpangkat 1. MX tambah N kayak gitu. Nah, sekarang pembagiannya ini bisa difaktorkan menjadi faktor linear, yaitu X min 2 dikali X tambah 5 gitu ya. Lah, kalau begitu ada hubungannya dong Pak dengan yang di atas ini, X min 2 X tambah 5. Iya, ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya justru soal ini tidak bisa dikerjakan ya. Nah, inilah sebenarnya soal suku banyak ini. Jadi istilah kata soal ini dibuat ya untuk bisa dikerjakan gitu. Jadi kalau misalkan ini pembaginya X pangkat 5 ditambah 3X tambah 10 misalkan. Yang diketahui ini gitu. Nggak bisa dikerjakan udah. Walau aklam jawabannya gitu kan. Nah, jadi di sini ada kaitannya. X min 2 berarti kan ini untuk X2 gitu kan ya. Untuk X2 sisanya berapa? 24. Sedangkan di sini untuk X min 5 sisanya berapa coba? 10 kan? Berarti ini kan sama ini. Ini untuk X2, ini untuk X min 5. Nah, bisa kita kerjakan di sini. Untuk X2 katanya sisanya adalah 24. Berarti kan ke sini ya. Kok S-nya kayak angka 8 sih? S2 gitu ya. Berarti kan M, X-nya 2 dong. Tambah N gitu ya. Hasilnya kan 24. Nah, berarti ini 2M ditambah N sama dengan 24. Ini persamaan 1 gitu. Terus untuk X min 5. Nah, berarti S min 5. Jadi M dikali min 5 tambah N. Hasilnya sama dengan 10. Berarti min 5M tambah N sama dengan 10. Ini yang kedua. Jadi dari 1 dan 2 ini dapat kita hitung nilai dari M dan N-nya. Kita eliminasi. Jadi 2M ditambah N sama dengan 24. Terus min 5M ditambah N sama dengan 10. Ini kalau dieliminasi kurang. Jadi 7M. 7M sama dengan 14. M-nya 2. M 2 berarti N sama dengan 4. 20 ya. 24 dikurang 4. 20. Maka di sini sisanya sudah dapat kita. M-nya 2 berarti 2X. N-nya 20. Jadi sisanya 2X ditambah 20. Nah, seperti itu ya. Terus kalau pembagiannya berpangkat 3, sisanya bagaimana? Berpangkat 2. Kalau pembagiannya berpangkat 4, sisanya berpangkat 3. Tapi misalnya begini, pembagiannya kan berpangkat 2. Terus sisanya sebuah bilangan doang, nggak ada pangkat X-X-nya, bisa nggak? Bisa lah. Misalnya ini kalau M-nya 0, N-nya 20, berarti sisanya ya 20 gitu kan. Karena M-nya 0, jadi 2X-nya nggak ada gitu. Terus bisa nggak sisanya nggak ada juga? Misalkan sisanya 0, pembaginya berpangkat 2, bisa. Kalau M-nya 0, N-nya 0, berarti sisanya 0 gitu. Bisa saja. Ya, kayak gitu. Oke, itu nomor 4. Silakan di screenshot atau ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang jelas. Tapi kalau sudah cukup jelas kita lanjut ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Nomor 5. Nah, nomor 5 nomor terakhir ya. Polinom PX sama dengan X dikurang A pangkat 7
ditambah X dikurang B pangkat 6 ditambah X dikurang 3 habis dibagi oleh Fx X kuadrat dikurang A tambah BX ditambah A kali B. Jika A-nya tidak sama dengan B, kemudian A-nya juga tidak sama dengan 4, maka nilai B sama dengan berapa? Dalam variabel A ya. Jadi B dalam variabel A berapa gitu. Oke. Kalau kita lihat pembaginya ini sebetulnya bisa difaktorkan menjadi X min A dikali X min B gitu. Ya. Jadi X min A dikali X min B hasilnya yang di atas ini. X kuadrat min A tambah BX ditambah A kali B gitu ya. Berarti kan di sini untuk X sama dengan A gitu ya. Dan ini untuk X sama dengan B kan. Nah, untuk X sama dengan A, karena dia habis dibagi, kan gitu kan, berarti kan sisanya 0 ya. Artinya untuk X sama dengan A, berarti PA itu bernilai 0. Waduh. Berarti A dikurang A pangkat 7, ditambah A dikurang B pangkat 6, ditambah A dikurang 3, ini nilainya 0 gitu. Karena habis. Nah, sekarang A dikurang A kan 0 ya. Berarti ini yang tertinggal adalah A dikurang B pangkat 6, ditambah A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita punya persamaan 1. Kemudian untuk X sama dengan B juga sama ya. Berarti polinom B nilainya adalah B dikurang A pangkat 7 ditambah B dikurang B pangkat 6 ditambah B dikurang 3, ini sama dengan 0 juga. B dikurang B sama dengan 0, jadi di sini B dikurang A pangkat 7 ditambah B dikurang 3 sama dengan 0. Ini yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan antara 1 dan 2 ini bisa dihubungkan ya. Bahwa yang 2 ini bisa kita ubah. Apa ini yang 1 ini? Ini bisa kita ubah jadi begini. Berarti kan gini ya. A dikurang B pangkat 6 ini sama dengan min A ditambah 3. Nah gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa di dalam pemangkatan dengan yang genap, bahwa kalau misalkan gini, 4 dikurang 1 pangkat 2, itu adalah 3 pangkat 2, 9. Terus ini dibalik, 1 dikurang 4 pangkat 2, itu adalah min 3 pangkat 2. Ia tetap 9. Jadi A min B pangkat 6 sama saja dengan B min A pangkat 6. Enggak berubah nilainya, tetap. Ya, ini yang pertama ini bisa kita modif jadi begini ya. Jadi kalau B min A pangkat 6 sama dengan min A ditambah 3, berarti ini bisa kita modifikasi lagi. Bahwa ini bisa ditulis jadi begini. B min A pangkat 6 dikali B min A. Nah, itu kan B min A pangkat 7. Nah, kayak gini. Nah, B min A pangkat 6-nya kita ganti menjadi min A tambah 3 dikali B min A ditambah B dikurang 3. Aduh, orang muat ya. Sini aja lagi ya. Jadi ini kita kalikan aja. Min A kali B berarti min AB. Terus
min A kali min A ya jadi A kuadrat. 3 kali B ya 3B ya. 3 kali min A ya min 3A. Kayak gitu. Terus tambah B dikurang 3 sama dengan 0. Nah, supaya kita dapatkan B berarti semua yang ada B-nya di kiri, yang tidak ada B-nya ya di kanan, kan begitu. 3B tambah B 4B. Kemudian di sini ada min AB. Nah, yang ada B cuman itu. Yang ini pindah ke kanan semua, min 3A jadi 3A. A kuadrat berarti menjadi min A kuadrat. Ini jadi tambah 3 gitu ya. Ini boleh nggak min A kuadratnya depan? Boleh. Cuman pilihan jawabannya semuanya A kuadratnya di tengah-tengah. Nah, terus B-nya kita keluarkan nih. B berarti 4 dikurang A. Sama dengan 3A dikurang A kuadrat ditambah 3. Jadi B-nya kita dapatkan 3A dikurang A kuadrat ditambah 3 dibagi 4 dikurang A ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Seret-seret. Nah, oke, mudah-mudahan adik-adik paham ya prosesnya. Seperti itu. Kak, Ya. Kak boleh nanya nggak Kak? Iya, silakan. Tadi aku nggak terlalu dengar tadi. Yang itu kenapa B min A pangkat 6 dikali B min A plus B min 3, kenapa nggak dikaliin B min A pangkat 7? Kenapa nggak dikali B min A pangkat 7? Itu nggak ada pangkat 7-nya. Bukan gitu maksudnya. Ini kan B min A pangkat 7. Jadi kalau misalkan gini, kalau A pangkat 7 gitu ya. A pangkat 7 itu kan bisa dipecah-pecahkan ya. Jadi A pangkat 6 dikali A gitu kan. Atau bisa A pangkat 5 dikali A pangkat 2 kayak gitu kira-kira maksudnya. Oh, oke. Iya kan? Jadi B min A pangkat 7 ini kita pecah jadi seperti ini supaya ada hubungannya dengan yang diketahui ini, kira-kira gitu. Ya? Oke Kak, makasih Kak. Oke, thank you. Oke ya, adik-adik ya, untuk apa namanya soal-soal pretestnya sudah kita bahas semua. Jadi bagi adik-adik yang nilainya masih 0, perhatikan tuh ya, mudah-mudahan udah ingat ya. Kok tadi saya nggak bisa ya, cuman gini doang gitu ya. Kemudian yang nilai 20, 40 juga ya, kayak gini. Oke, kita tutup bagian yang ini. Kita ke apa namanya, ke soal apa itu teori kita yang tadi nih. Nah, ini dia. Nah, di sini ya apa ya, coba deh adik-adik dulu deh yang ngerjakan ya, silakan dicoba dulu ini. Kalian dulu coba nomor 1 dulu, ayo. Nomor 1. Hmm.
Ya Allah ya Rabbi. Kak, Mm-mm. hasilnya D bukan? Wis, satu orang. Ini baru satu orang ya. D. Ada lagi pendapat? Sudah ada satu orang yang memberikan jawaban D. Ada lagi yang lain? Oh my God, geser ini caranya. Oke, anyway. Ada satu jawab D, ayo teman-teman yang lain, ayo. Oke, ada yang chat. Sama Kak. Oke, ya. Jawabannya adalah D. Mantap. Betul? Oh my God, kenapa bergeser dirimu? Kalau begini mau nggak lah? Oh, ya betul D. Nah sekarang nomor 2 ya. Oh, udahlah biarin aja begini ya. Digeser juga susah. Udahlah. Oke, sekarang nomor 2. Lanjut. Nomor 2 Pie. Pak, nomor 2 C bukan? Iya, betul, betul. Betul, Christian betul. Jawabannya C ya. Oke, mantap. C. Iya Kak C. Oke. Mantap, mantap, mantap. Next, lagi ya. Lanjut. Nomor 3. B. Nomor 3 kata Aslim Ijul Haq B ya. Yang lain bagaimana? Oke, kita tandai dulu. Ada yang lain coba ya. Dari Aslim lewat chatting B katanya. Oh iya iya. Salah contreng lagi. Betul betul. B. Ayo ada yang lain dicoba. Hmm.
Ada pendapat yang lain lagi? Halo, adik-adik? Saya ketemunya E, Kak. Hmm, Nomor 3. ada yang E ya. Oke. Terus siapa lagi? Nah, siapa lagi pendapat? Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waduh. Ada pendapat yang lain? Iya. Jawaban yang benar adalah jawaban yang Bandung ya. Bandung. Ada yang butuh pembahasan nggak? Ada? Tidak ada? Bisa? Kalau bisa lanjut. Sekarang nomor 4. Next ya. Tapi kalau kalian nggak bisa, ini saya bahas nih. Atau nanti setelah ini 1, 2, 3, 4. Kak, saya nomor segini butuh bahas deh Kak. Udah saya puter-puter nggak ketemu-ketemu, boleh. Wah, kacau nih dunia persilatan. Ah, Oke, bagaimana Dek? Nomor 4. Siapa yang sudah tahu jawabannya? Belum ada yang dapat nih nomor 4 ya Dek? Halo? Piye? Nadira Nuranisa. Dapat nggak Dek? Belum. Belum. Oke. Kalau belum kita bahas ya. Nomor 4. Ayo, ini tumben nggak ada yang jawab nih. Oke, kita lihat pembahasannya untuk nomor 4. Ya, sebenarnya jika suku banyak PX, yaitu X pangkat 3 dikurang AX kuadrat dikurang 5X tambah 4A, dibagi dengan X min 1, maka hasil baginya adalah QX. Dan sisanya A. Nilai Q min 1. Berarti kita cari aja hasil baginya. Gitu. Ya, kita cari ya. Jadi oke, kita di sini kan pembagiannya X min 1 ya. Berarti kan X sama dengan 1 nih. Jadi 1 kita tulis di sini ya pakai Horner aja. 1
Koefisiennya 1, min A, kemudian min 5 ya. Kemudian 4A ya, jangan salah ya, 4A ya. Turun 1 kali 1. Min A tambah 1. Min A tambah 1. Min A tambah, oh my god, dikurang 4. Kali lagi min A dikurang 4 berarti 3A dikurang 4. Ini adalah sisa. Jadi ini sisanya. Di mana nilai sisanya itu adalah A. Jadi 3A dikurang 4 sama dengan A. Berarti 2A sama dengan 4, A-nya 2. Ya kan? Nah, kalau A2 berarti ini jadi 1, ini juga min 1 lah ya. Kemudian ini minus 6 nih. Minus 6 ya lah ya. Minus 6, nah gitu kan. Kalau tadinya ini berpangkat 3, berarti ini jadi berpangkat 2. Ini adalah hasil bagi. Jadi HX. HX, no. Hasil baginya dia bilang QX. Ya terserah dia lah ya. Berarti QX. Bukan HX. Tapi QX gitu. Nah QX-nya itu adalah X kuadrat dikurang, oh my god, dikurang 1X ya. Dikurang X dikurang 6. Jadi Q min 1 berarti min 1 kuadrat dikurang min 1 dikurang 6. Jadinya 1 tambah 1 kurang 6. Minus 4 ya. Berarti jawabannya B. Oke. Oke. Seperti ini ya, baik. Sebagai gambaran buat kita, soal UTBK untuk suku banyak ya. Aslinya itu ada itu dari kakak kelas kalian yang 2019 ya. Kalau yang 2020 ya nggak ada. Karena 2020 ya cuman TPS aja. Nggak pakai mat saintek ya. Jadi ini dari TPS yang 2019 sebagai acuan buat kita. Soalnya kayak gini. Nah, ini dia. Ini dari layar komputernya ini. Saya screenshot ke sini. Coba adik-adik kerjakan dulu ini. Diketahui PX, X pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah X ditambah B. Habis dibagi oleh X kuadrat ditambah 1. Jika PX dibagi oleh X dikurang A memberikan sisa 6, maka B kuadrat sama dengan berapa? Nah, coba adik-adik cari itu. Itu soal UTBK modelnya begitu.
Pak, Yup. itu X kuadrat tambah 1 bikinin jadi X sama dengan min 1 bukan sih? Oh, kalau X kuadrat sama dengan min 1, itu nggak ada kan itu deh ya? Nggak mungkin bilangan kuadrat jadi min 1 kan? Iya nggak? Iya. Artinya pembaginya ini nggak bisa difaktorkan deh. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara Horner ya. Hati-hati salah baca ya, jangan dikira itu X kuadrat min 1, bahaya. Bahaya, inilah memang soal ini. Rese memang ini yang bikin soal ya. Kalau kita kejebak dengan pikiran, ini kan X kuadrat ditambah 1, X kuadrat min 1, X tambah 1, X min 1 nih faktornya nih. Faktor linearnya, ternyata X kuadrat tambah 1, hati-hati. Oke? Oke, ada sudah dapat deh? Belum ada? Kalau tidak ada, kita langsung bahas ya. Oke? Oke ya, langsung dibahas ya adik-adik. Oke, jadi inilah soal yang tidak bisa dikerjakan dengan cara Horner ya. Jadi kita harus bagi manual ini dengan cara bersusun. Itulah pentingnya pembagian cara bersusun ke bawah itu ya. Jadi X, oh my god, X kuadrat tambah 1, terus kita bagi nih, seret, X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 2 AX kuadrat ditambah X ditambah B. Ini kalau kita bagi X pangkat 3 dibagi X kuadrat dapatnya X ya. Terus kita kalikan berarti X pangkat 3 ditambah X. Kan gitu aja nih. Terus dikurang dong. Nah gitu kan. Nah X pangkat 3-nya habis ya. Seret, seret. Nah 2X kuadrat ya tetap nggak ada pengurangnya kan, 2X kuadrat ya udah 2AX kuadrat. Terus X dikurang X habis. Tinggal B nih turun nih, B. Nah udah. Ini ya tolong perhatikan ya. Jadi yang ini habis nih, perhatikan baik-baik, ini dengan ini habis. Nah terus 2AX kuadrat dibagi X kuadrat dapat 2A. Nah, 2A kita kalikan lagi, berarti jadi 2AX kuadrat ditambah 2A kali 1 ya 2A. Terus kurangkan terus. Kan cara bagi begitu ya. Habis, habis. Ini B dikurang 2A. B dikurang 2A. Kayak gitu. Ini adalah sisanya. Katanya habis. Kalau habis berarti sisanya 0. Jadi B sama dengan 2A ya. Jadi ini hubungan yang kita dapatkan antara B dengan A.
Nah, kemudian kalau PX dibagi oleh X min A, berarti ini untuk X sama dengan A. Sisanya adalah 6 gitu ya. Di sini kita langsung pakai cara substitusi aja ya. Jadi PA gitu aja. PA sama dengan, itu berarti langsung A pangkat 3 ditambah 2A dikali A kuadrat ditambah A ditambah B, katanya itu adalah 6 gitu kan, sisanya 6 ataupun nilainya 6 kan sama aja. Ini 2A pangkat 3 jadinya ya, ditambah A pangkat 3, jadinya ini 3A pangkat 3 ditambah A, terus ditambah B, B kan 2A ya, terus dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 3A pangkat 3 ditambah 3A dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan suku banyak. Persamaan suku banyak, nilai A-nya harus kita coba-coba faktor dari 6. Iya kan? Mencari akarnya ini. Faktor dari 6 berapa coba? Ya, 1 bisa. Kalau karena ini suku banyak bisa positif negatif ya. Positif negatif 2, positif negatif 3, dan positif negatif 6 itu sendiri. Inilah kemungkinan faktor-faktornya ini gitu loh. Kemungkinan penyelesaiannya ini. Pastinya kita coba dari yang termudah, 1 dan min 1 gitu. Untuk A sama dengan 1, ini dapat langsung 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 dikurang 6 sama dengan 0. 6 dikurang 6, 0. 0 sama dengan 0, betul. Jadi A sama dengan 1 adalah solusinya. Akarnya gitu ya. Nah, berarti A1 benar. Cuman kalau A1, akarnya ini, setelah kita bagi dengan cara Horner untuk A1, dapat dong nanti hasilnya berpangkat 2. Ya kan? Yang berpangkat 2 itu kalau diuji nanti itu kan bisa dicari ya dengan rumus ABC gitu ya. Berpangkat 2 itu ternyata diskriminannya itu negatif, sehingga akar yang lainnya itu adalah imajiner. Jadi salah satu-satunya solusi real dari 3A pangkat 3 ditambah 3A dikurang 6 sama dengan 0 adalah A sama dengan 1. Kalau begitu kita peroleh nilai B-nya sama dengan 2 kali A, yaitu 2 kali 1, yaitu 2. Jadi B kuadrat ya 4 gitu. Ya, jadi jawabannya adalah E. Nah, jadi ini persamaan polinomnya ini berpangkat 3, solusi realnya cuma 1, yang 2 lagi itu imajiner, akar yang 2 lagi imajiner. Jadi A1 itu 1, tapi A2 dan A3 itu imajiner ya. Ini tidak ada bilangan realnya gitu. Oke ya, kalau kalian pengen coba cari akar imajiner yang lainnya bisa. Kalian faktorkan dulu ini dengan membagi Horner, kemudian cari itu akar yang lainnya bisa pakai rumus ABC. Jadi seperti itulah ya jawabannya. Jadi secara umum nih kita sudah mengulang secara keseluruhan dari suku banyak ini, dan kalian sudah punya gambaran juga soal suku banyak seperti apa sih ya, kayak gini ya, UTBK asli itu colongan tapi ya, tahu siapa yang nyolong lah, pokoknya dipoto dari layar komputer ya sudah. Oke ya, jadi demikian saja, jangan lupa kalian pelajari terus ini suku banyak ini karena dia setiap UTBK selalu ada gitu ya, jadi materi wajib ini suku banyak. Oke, demikian saja, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Semuanya, thank you.